Ain tahu enggak Bapak Ibu? Ain tahu enggak? Pernah dengar penyakit Ain? Pernah dengar? Kita bahas ini dulu ya, sebelum nanti kita bahas ke masalah hadis yang menjadi kekhawatiran dan disalahpahami oleh sebagian orang. Katanya kalau minta ruqyah berarti nggak bisa masuk surga. Ini salah. Saya akan bahas dulu tentang perkara ain. Ain itu kata Nabi SAW benar adanya. Al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya, kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ainlah yang dapat mendahuluinya. Saking cepatnya pengaruh ain itu menyerang kepada seseorang. Bukan hanya orang, gedung juga bisa, laptop bisa, HP bisa, kendaraan bisa, semua bisa. Hewan juga demikian, bisa kena ain. Contoh, ketika jenengan punya HP baru, ya, ada temennya yang kagum, walaupun hanya dia mengatakan luar biasa. Hanya seperti itu, dengan kekaguman yang spontan, dia tidak mendoakan keberkahan pada Allah untuk saudaranya itu, HP-nya tiba-tiba bisa langsung hang, langsung rusak, bahkan jeblok. Demikian juga ada rumah baru dibangun, kemudian ada sahabatnya datang masuk ke situ, wah luar biasa, rumahnya bagus sekali, luas dan lain-lain, tanpa mengatakan barakallahu fiik, semoga Allah berkahi ya rumahnya. Nggak mengatakan demikian, tiba-tiba rumahnya nanti bisa terjadi sesuatu, entah retak atau ambruk seperti yang kemarin viral. Itu bisa jadi kena ain, bisa jadi karena rapuh pondasinya, atau tiba-tiba menjadi banyak sekali hewan-hewan yang keluar di dalam rumah itu, banyak semutnya, banyak belatungnya, banyak kecoanya, itu juga bisa karena ain. Ya, kalau kecoanya banyaknya itu betul-betul enggak masuk akal, tapi kalau masuk akal ya jangan juga dikait-kaitkan sama ain. Kalau kena ke seseorang, itu bisa menyebabkan orang itu bisa paling parah ya sampai meninggal. Ini hadis riwayat Bukhari juga. Ya, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku kelak setelah takdirnya Allah adalah karena pengaruh al-ain. Bisa sampai meninggal. Dan kalau orang kena ain itu tidak langsung ada tahapannya. Maaf, tidak punya tahapan-tahapan. Beda sama sihir. Kalau sihir itu punya tahapan-tahapan. Dari tahapan meneror dulu, dijatuhkan dulu mentalnya, kemudian baru ada yang namanya sihir yang betul-betul dilemparkan, sihirnya yang asli itu dilemparkan, baru dia langsung ambruk secara bertahap. Biasanya dibuat marah-marah dulu, cekcok dulu, ya habis itu nanti langsung stroke. Tapi kalau ain tidak, misal orangnya itu ada bakat penyakit stroke, maka itu yang nanti akan diserang, tiba-tiba langsung stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada bakat-bakat bibit-bibit penyakit kanker, tiba-tiba langsung kena kanker stadium akhir tanpa ada yang mengawalinya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan al-ain ini jauh lebih dahsyat dan lebih membahayakan daripada sihir. Al-ain jauh lebih membahayakan daripada sihir. Kalau sihir, orang yang mempraktekkan sihir itu butuh yang namanya ritual-ritual. Harus puasa dulu, pati geni, puasa mutih dulu, ya. Ada ritual-ritual yang dia harus baca sekian ratus sekian ribu kali, harus menyembelih ini dan itu. Dan ain enggak pakai acara-acara seperti itu. Sekalinya dia mengucapkan wow, luar biasa, langsung terkena, blek mati. Makanya ada hadis juga yang mengatakan al-ainu yudkhilur rajul al-qabra wa yudkhilul ibla al-qidra. Al-ain bisa memasukkan seseorang masuk ke dalam liang lahat, maksudnya meninggal, dan bisa memasukkan onta masuk ke dalam kuali. Karena apa? Mati akhirnya dimasak. Mengerikan. Nah, kata Nabi SAW, ruqyah itu ya paling tepat dan paling manjur, paling mujarab untuk mengobati dan menangkal dan juga mengobati orang yang terkena al-ain. Kalau hadis lain ada yang mengatakan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu dengan Amr bin Rabi'ah, dua-duanya ahlul Badr. Ahlul Badr kan punya banyak keutamaan. Allah sudah ampuni dosa-dosa mereka. Dia punya banyak keutamaan. Para sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang di kancah peperangan Badr. Mereka dua-duanya adalah ahlul Badr. Amr bin Rabi'ah takjub melihat indahnya kulit si Sahal bin Hunayf, kuning langsat dan bersih. Pas beliau sedang mandi, beliau lihat dari kejauhan, Amr bin Rabi'ah lihat dari kejauhan, kemudian dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Saat itu juga langsung jatuh Sahal bin Hunayf, tidak sadarkan diri, ya, dan kejang. Dibawa ke Nabi SAW. Tanya Nabi SAW, man tatahim, siapa yang kalian curigai? Itu Amr bin Rabi'ah. Dipanggil Amr bin Rabi'ah, diomelin sama Nabi. Kenapa kamu tidak memohon keberkahan kepada Allah untuk saudaramu? Apakah kamu pengen membunuh saudaramu sendiri? Mandilah kamu. Kemudian air bekas mandinya itu diwadahi di suatu bejana dan dimandikan kepada Sahal bin Hunayf. Saat itu langsung bergas lagi, seakan-akan terlepas dari ikatan yang mencengkramnya, yang mengikatnya. Nah itu kalau ketahuan orang yang melempar ain. Nah kalau nggak ketahuan, ya pengobatannya dengan ruqyah. Bacanya apa? Yes,
Semua hafal Al-Fatihah? Hafal? Satu-satunya surat yang dinamai Ar-Ruqyah dan Asy-Syafiyah adalah surat Al-Fatihah. Surat nama lain surat Al-Fatihah, surat Ar-Ruqyah. Buka tafsir Quranil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah taala atau dalam tafsirnya Al-Baghawi, ya. Jadi bisa dibacakan itu berulang-ulang. Kalau misal nggak hafal ayat-ayat yang lain, Qul hu falaq anas hafal? Sudah bisa baca itu juga. Sementara untuk terapi penyakit ain, selain ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah, tentu ini ada bahasan sendiri masalah ayat-ayat ruqyahnya. Tapi Nabi SAW pernah disebutkan dalam riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Abu Umamah bin Sahal dari ayahnya, yakni meriwayatkan hadis ini, disebutkan innal aini haq tawadda lahu fatawadda lahu. Sesungguhnya penyakit ain itu benar, berwudulah untuk menghadapinya, lalu ia pun berwudu. Kata sebagian ulama hadis adalah seseorang yang kena ain, dia menyuruh orang yang mengenakan dia ain. Kalau kita tahu siapa orangnya, mungkin karena dia hasut atau apa saja, suruh dia berwudu, kemudian air wudunya disiram ke badan kita, atau dipakai, maka ini akan bisa membantu menyembuhkan pada waktu itu juga. Dan itu terjadi juga dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya seorang sahabat pernah mandi, kemudian ada sahabat yang lain melihatnya, kemudian sahabat yang lewat ini mengatakan, sungguh wanita atau gadis pun yang dipingit tidak ada yang seindah badanmu. Maka tiba-tiba orang itu pingsan, kena ainnya. Lalu Nabi SAW ditanyakan waktu itu, beliau mengatakan, siapa yang melihatnya waktu mandi? Kata mereka, fulan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil dia. Disuruh wudu, kemudian disiramkan ke badan orang yang pingsan tadi, kemudian bangunlah dia. Maka ini termasuk cara terapi, selain membacakan ruqyah, ayat-ayat tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, juga dengan cara seperti ini. Kalau tidak ditahu siapa orangnya, maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan dia untuk berwudu dan air wudunya sendiri yang dia gunakan untuk disiram ke badannya, ya, bekas air wudunya sendiri. Disebutkan dalam riwayat Abu Razzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari ayahnya secara marfu, al-ainu haq walau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathu al-ain fa idza stuksila ahadukum falyaktasil. Penyakit ain itu nyata. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu sesuatu itu adalah ain. Apabila salah seorang di antara kalian tertuntut untuk mandi, maka hendaklah ia mandi. Artinya kalau ada orang yang mengatakan kemungkinan kena ain saya misalnya, maka saya akan mandi dan saya akan berikan. Atau ada orang mengatakan tolong mandilah atau wudulah, berikan kepada saya airnya. Kita nggak boleh tersinggung teman-teman sekalian, karena sunnah Nabi SAW adalah kita ikuti keinginan dia. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang diminta untuk mandi atau wudu maka dia lakukan. Kemudian dalam riwayat Jabir, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad hasan, dan hadis ini marfu, innal aini la tudkhilul rajulul qabra wal jamal al kitra. Sesungguhnya ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kubur, artinya sampai menyebab mati, dan unta bisa masuk ke dalam kuali, ya. Jadi saking luar biasa bahayanya penyakit ain itu. Salah satu juga yang efektif selain ruqyah syariah, selain juga mengambil air wudu atau air mandi orang tersebut atau dia sendiri yang wudu, maka juga dilakukan dengan cara mengucapkan Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah Tabarakallah. Dan ini sudah sering dipraktikkan oleh teman-teman kita di Timur Tengah. Kalau di mobilnya dipasangin stiker Masya Allah Tabarakallah, kalau di rumah pintu masuk seperti ada kaligrafi, itu ditulis Masya Allah Tabarakallah. Dan memang sudah biasa melatih diri anak-anak atau orang sekitarnya, istrinya, suaminya, setiap muji sesuatu dia mengatakan Masya Allah Tabarakallah. Dan memang itu harus dilakukan, ya, kalau orang puji, karena ini bahaya. Terutama teman-teman kadang-kadang subhanallah kalau keluar rumah kita punya anak kecil sengaja diperindah, lalu kita tidak sama sekali membekali dia dengan doa, ya, dengan berdoa agar Allah lindungi dari keburukan. Ini bahaya sekali, ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh beliau, bahwasanya Nabi SAW pernah memohon perlindungan dari godaan jin dan dari ain manusia. Dan ini menandakan memang besar sekali pengaruhnya, ya, besar sekali pengaruhnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Sebagian ulama menambahkan bahwasanya penyebab penyakit ain selain hasud bisa juga karena orang itu selalu saja punya halusinasi, ya, atau membayangkan hal-hal yang tidak ada, membayangkan syaitan, membayangkan apalah gambaran-gambar abstrak, ya, yang tidak ada, ya. Mungkin Allahu alam, saya juga khawatir kalau orang banyak menggambarkan kayak kartun-kartun Jepang, ya, banyak menggambarkan apalah, ya, manusia ini, manusia itu, atau robot ini, robot itu, ya mungkin tidak ada, ya. Maka ini juga menjadi penyebab sehingga membuat hatinya lemah dan akhirnya dia menjadi jahil dengan hukum agama, dan itu menjadi penyebab dari masalah munculnya ain tersebut, ya. Walaupun penyebab utamanya adalah karena dia hasud dan hatinya buruk. Kalau 1-2 kali, kalau dia bertaubat kepada Allah maka bisa hilang, tapi kalau terus menerus maka ini berbahaya buat dia dan juga buat orang-orang di sekitarnya. Dan sering kali terjadi, ya, ini ain dari orang-orang yang belajar hipnotis, ya. Karena memang sengaja mereka menanamkan itu supaya tatapan matanya membuat orang lain jadi luluh misalnya. Dan ini memang sering kali terjadi dari orang-orang jahat, bahkan dari orang-orang kafir sendiri yang memang hasud kepada kaum muslimin.
Allah sebutkan dalam surah Nun ayat 51, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyyakadul ladzina kafaru liyuzlikuka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir saja orang-orang kafir itu mencelakakan dirimu dengan pandangan mata mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka mendengar kebenaran, ya, dan mereka berkata sungguhnya orang ini adalah orang gila, ya. Maksudnya mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu di buku ini cukup banyak teman-teman sekalian, kalau dimiliki tentang Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ajarkan tentang doa-doa ruqyahnya. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hamam min kulli ainin lammah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari gangguan syaitan dan binatang serta dari gangguan ain yang dahsyat, ya. Dan cukup banyak hadis-hadis atau doa-doa yang disebutkan oleh beliau. Saya datangkan saksi bahasan saja kalau memang ruqyah dibolehkan di sini, termasuk dari masalah ain. Kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW juga yang berhubungan dengan masalah ruqyah, ya. Masalah ain ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, rakhasa Rasulullah SAW fi ruqyati minal aini wal hummati wan namlah. Rasulullah SAW mengizinkan untuk ruqyah terhadap penyakit ain, gigitan binatang berbisa, dan penyakit semut, ya. Yang dimaksud penyakit semut bukan sengatan semut, ya, tapi orang-orang Arab dulu biasa mengatakan penyakit semut. Ada penyakit yang tiba-tiba memunculkan di antara dua alis atau dua mata seseorang belang-belang, ya, atau di kulitnya muncul belang-belang, entah seperti apa, tapi begitu keterangannya belang-belang. Semoga Allah menjaga kita, maka itu juga dibolehkan untuk ruqyah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ruqyah diperbolehkan, ya, ruqyah syar'iyyah diperbolehkan. Rasulullah SAW meruqyah dirinya, meruqyah orang lain. Rasulullah SAW juga diruqyah oleh malaikat Jibril, ya, diruqyah juga oleh malaikat Jibril. Jadi ruqyah tidak mengapa. Adapun ain adalah pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki, pandangan orang melihat dengan pandangan dengki, atau karena pandangan kagum, lupa mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sebabnya. Bisa jadi pandangan karena dengki, seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa in kadu la yazliqunaka alladziina wa in kadu la yazliqunaka, gimana ayatnya? Wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Ya, hampir-hampir orang-orang kafir menggelincirkan engkau bi absarihim, dengan pandangan mereka. Para ulama menafsirkan yang tadi Ibnu Abbas dan yang lainnya, artinya mereka memandang Nabi dengan pandangan ain agar Nabi bisa terkena musibah. Tetapi Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir orang kafir menggelincirkan engkau wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Ini pandangan jahat. Namun ternyata ain, musibah menimpa seorang bukan hanya dengan pandangan hasad. Bisa jadi karena pandangan kagum, namun lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis tentang apa yang menimpa Sahal bin Hunayf. Anaknya menceritakan, iktasala abi Sahal bin Hunayf bil Kharrar. Ayahku Sahal bin Hunayf sedang mandi di suatu tempat namanya Al Kharrar, suatu nama tempat di kota Madinah. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi. Lalu dia melepaskan bajunya, jubah yang dia pakai. Wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Ada sahabatnya Amir bin Rabi'ah memandang Sahal bin Hunayf. Wa kana Sahlun rajulan abyad hasan al-jild. Dan Sahal bin Hunayf ini seorang yang berkulit putih dan kulitnya halus, kulitnya indah. Qala Amir bin Rabi'ah, temannya yang sedang lihat dia buka baju, terpesona melihat tubuh Sahal yang putih bersih. Kemudian dia berkata, "Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda adra." Aku tidak pernah lihat orang kulitnya sebagus ini, bahkan mengalahkan kulit gadis. Katanya begitu. Bahkan mengalahkan indahnya kulit apa? Seorang gadis. Fawu'ika Sahlun makanahu. Maka Sahal pun langsung sakit tatkala itu. Langsung di tempat tersebut, tidak tertunda, langsung sakit tatkala itu. Maka ain itu pengaruhnya cepat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun. Ain, ya, musibah yang bisa menimpa seorang karena pandangan mata, itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka akan didahului oleh al-ain. Wa idza stuksiltum faksilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Rasulullah SAW mengatakan, lau kana syai'un sabaqal qadar. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Ini kata para ulama ala jihatil mubalaghah, hiperbola. Maksudnya Rasulullah SAW menjelaskan ain itu bisa menimpa dengan cepat. Lihatlah apa yang dialami oleh Sahal bin Hunayf, dipuji oleh Amir bin Rabi'ah, ya, ma ra'aitu mithlal yaum wala jilda azra. Aku tidak pernah melihat orang seperti ini. Sebelumnya tidak pernah saya lihat seperti saat ini saya lihat, bahkan mengalahkan kulit seorang gadis. Maka dia langsung sakit tatkala itu. Fashadda wa'quhu. Kemudian sakitnya semakin parah. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbiru anna Sahlan wa'iqa wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka. Lalu ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, wahai Rasulullah, sungguhnya Sahal sakit dan dia tidak bisa berangkat pergi bersamamu. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi Sahal. Kemudian Sahal bercerita tentang apa yang menimpanya. Tadi saya mandi, kemudian dipuji oleh Amir bin Rabi'ah, langsung saya sakit. Maka Rasulullah SAW berkata, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Kenapa salah seorang dari kalian menyakiti saudaranya? Ala barrakta, wahai Amir bin Rabi'ah, kenapa kau tidak memberikan doa keberkahan bagi Sahal? Yaitu dengan mengucapkan barakallahu fiik
ya, atau tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya, memuji Allah atau kita mendoakan keberkahan baginya. Dia kagum dan dia lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina haqqun." Sungguhnya ain penyakit yang sebab pandangan mata itu benar adanya. Tawaddu' lahu, berwudulah untuknya. Fatawaddu'a lahu Amir bin Rabi'ah, maka Amir bin Rabi'ah kemudian berwudu. Kemudian setelah itu ditumpahkan ke tubuh Sahal bin Hunayf, bekas wudu orang yang pandangannya tadi. Maka akhirnya dia pun sembuh, laisa bihi ba'sun, kemudian dia sembuh, akhirnya dia pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, kata sang perawi, fa amara Amiran an yatawadda, maka Amir diperintahkan oleh Nabi untuk berwudu. Fa ghasala wajhahu, dia pun mencuci wajahnya, wa yadayhi ilal mirfaqain, kemudian dia mencuci tangannya sampai kedua kakinya, wa rukbatayhi, tangannya sampai kedua sikunya, kemudian dia mencuci kedua lututnya, wa dakhilata izarihi, kemudian dia mencuci bagian dalam sarungnya. Ini ada khilaf di kalangan ulama, apa maksudnya bagian dalam sarungnya? Ada yang mengatakan bagian belakang, ada yang mengatakan bagian bawah. Dia tuangkan air di bagian dalam sarungnya, wa amarahu an yusabba alaihi, setelah itu airnya dikumpulkan sisanya lalu dituangkan ke tubuh Sahal bin Hunayf. Makanya bisa jadi seorang terkena sakit gara-gara ain kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa idza stuksiltum faksilu, kalau kalian diminta untuk mandi agar air sisanya tadi ditumpahkan kepada orang yang terkena ainmu, maka lakukanlah. Yang kita bilang bukan karena saya, bukan, kamu tadi yang puji kok. Jadi kalau ada orang yang dicurigai, diminta untuk apa? Minta mandi. Dan orang yang diminta untuk mandi jangan tersinggung, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa idza stuksiltum faksilu, kalau kalian diminta untuk mandi maka mandilah. Makanya ikhwan, antum hati-hati, ya. Ada orang terkenal memiliki ain yang kuat, ada orang yang biasa-biasa saja. Nah, antum bisa jadi memandang orang dengan hasad. Kalau antum hasad, antum muji Allah, semoga Allah beri berkah dia untuk menghilangkan hasad dalam diri kita. Atau kita terpukau, terkadang terpukau melihat istri kita, kamu cantik sekali, tahu-tahu langsung berubah, kan bahaya. Kita bilang masya Allah, istriku kamu cantik, masya Allah hari ini cantik. Jangan lupa bilang masya Allah, jangan lupa bilang tabarakallah, barakallahu fiki. Atau antum kagum, terkadang antum mungkin memandang anak antum dengan pandangan kekaguman yang tidak seperti biasanya. Hati-hati. Kalau antum lihat anak-anak, masya Allah saya hari ini luar biasa, jangan lupa bilang apa? Barakallahu fika, tabarakallahu ahsanul khaliqin, masya Allah, puji Allah, agar anak kita tidak terkena ain kita. Jadi ain sebabnya bisa dua, dengan pandangan hasad atau pandangan kagum dengan lupa memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memuji ataupun dipuji tidak menyertakan asma Allah, itu disebut juga kita kena penyakit ain. Mohon penjelasannya definisi penyakit ain. Iya, coba. Al-ainu haq. Jadi mata itu Allah kasih kekuatan. Ketika orang memandang sesuatu dengan penuh ketakjuban tanpa dia memuji Allah, itu ada kekuatan yang menyebabkan yang dilihat itu bisa sakit, bisa rusak. Maka dianjurkan kita berlindung dari ain. Min kulli ainin lama, mata yang mencela. Jadi kadang-kadang orang memandang bukan karena hasud, tapi dia lihat, aduh putih banget dia ya, langsung ambruk. Ada sebagian orang melihat burung berkicau di rumah temannya, keren burung itu, keluar dari rumah mati burungnya. Maka kita dianjurkan untuk mengatakan barakallah fi, masya Allah, tabarakallah. Jadi ain itu sebenarnya tadi kekuatan memandang mata orang yang Allah kasih pada manusia itu, sehingga kita diperintahkan agar kita tidak menyakitin orang lain dengan mata kita. Ketika seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat lain sedang mandi, ya, bukan mandi melepas bajunya, kan mereka dulu bajunya itu sarung sama selendang. Ketika dia buka, dia lihat putih banget sahabat ini. Dipuji sama sahabat, akhirnya sakit. Apa kata Nabi SAW? Halla barakta lahu. Kenapa kau doakan berkah buat dia? Ucapkan barakallahu fi, masya Allah, tabarakallah. Tapi mintakan berkah buat dia, supaya jangan sampai dia kena penyakit gara-gara matamu. Makanya kita diperintahkan untuk menyebut Allah dalam segala hal. Lihat anaknya teman, aduh ganteng banget dia. Tahu-tahu sakit. Dan pernah kejadian ini di Saudi sana. Ada seorang yang sudah sepuh. Anaknya ini ingin undang tetangga-tetangga untuk tasyakuran di rumah makan. Bapaknya ini masih sehat, dalam umur sudah 80 tahun kalau nggak salah. Atau udah tua dia, dalam kondisi sehat. Setelah tamunya pulang, bapaknya langsung sakit. Kemungkinan di antara tamunya itu ada yang takjub, ini orang tua masih sehat, akhirnya menyebabkan sakit. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diundang lagi tuh orang kampung tuh yang datang ke rumahnya. Ini salah satu untuk mengobatin ain. Akhirnya mereka disuruh makan kurma, bijinya nggak boleh dibuang. Setelah itu bijinya dicampur di air, bapaknya disirami dengan biji itu karena bekas orang yang menyebabkan orang itu sakit. Itu salah satu obatnya, disiramkan bapaknya langsung sehat. Bapaknya langsung sehat, kembali asal kembali. Jadi seperti itu. Oh gitu saja. Penyembuhannya juga seperti itu saja. Salah satu penyembuhannya, tapi pencegahannya jelas kita baca zikir pagi sore ya. Kemudian anak-anak kita juga, cucu Nabi SAW Hasan Husain belum bisa berzikir. Bagaimana untuk menjaga dia dari ain? Orang tuanya yang mendoakan. Nabi SAW tuh biasa doakan Hasan Husain dengan mengatakan u'idzukuma bi kalimatillahi tammat
min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Apa kata Nabi SAW? Dulu kakek kalian tuh bacakan ini kepada Ismail dan Ishak, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang tua nggak perlu digantungin apa ya seperti jimat macam-macam, enggak. Kau minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita dijaga sama Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apakah benar jika memajang foto anak akan menyebabkan anak kita kena penyakit ain? Dan apa itu penyakit ain? Al-ainu haq. Ain itu hak. Jadi kemarin waktu di Bangka Belitung jumpa di ruang tunggu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi sahabat-sahabat muji, ini sedang viral loh sekarang Pak Ustadz. Oh, jangan cuma itu, sebut alhamdulillah. Jadi jangan disebut alhamdulillah itu, maka ain itu bisa hilang. Orang berdagang mewah, udah kata, wah hebat sekarang. Nah, itu bisa ain, bisa hilang dia. Ain berasal dari kata mata, karena awalnya mata melihat, lalu muncullah hasad dan lain sebagainya. Maka ucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik anaknya, lucu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya solehah ya, alhamdulillah. Istri siapa tuh? Istri kawan saya. Istri kawan.